Itu kisah Abu Hurairah. Dan juga yang menguatkan hafalan beliau, suatu hari beliau ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kadang-kadang lupa dari hadis yang pernah saya hafal. Akhirnya Rasulullah SAW minta Abu Hurairah untuk membentangkan serbannya. Jadi kan pakai salit atau serban itu ya, suruh bentangkan. Terus didoakan oleh Rasulullah SAW serban itu bersama Nabi ditutup kembali, terus dipakaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sejak saat itu apapun yang sudah saya hafal dari Nabi gak pernah lupa sama sekali. Ya berkat doa Rasulullah SAW. Jadi hanya kurun waktu 4 tahun beliau ini menjadi periwayat hadis paling banyak. Ya, ada 5.000 ya 347 atau 57 hadis. Jadi paling besar di antara sahabat yang kedua tidak ada setengahnya ya dalam meriwayatkan. Jadi Abu Hurairah ini paling banyak. Nah di sini ibu sekalian, beliau memberikan sebuah hadis yang sangat penting bagi kita semua, baik kaum muslimin maupun muslimat. Tetapi di sini yang dituju dalam hadis itu kaum muslimat, ya, karena mungkin di titik berakan ini mungkin kejadiannya pada kaum muslimat. Maka Nabi mengatakan, ya nisa al muslimat, wahai perempuan muslimat, ya, la tahkiranna jaratun, jangan sekali-kali seorang tetangga muslimah ya yang perempuan ya meremehkan lijaratiha, tetangga perempuannya yang lain, walau firsina syatin, meskipun tetangganya itu hanya sedekah, hanya memberi kepada dia ya seujung kuku kambing. Ibu-ibu pernah lihat kuku kambing? Kuku kambing itu yang ujungnya ada 2 itu kan ya, yang belah sedikit itu ya, ya apa, kalau atasnya kan jadi kalau dimakan ya itu di sop atau di apa yang suka kikil ya, di ujungnya itu kan tempat papaknya itu kan kuku itu ya, aslinya itu ada kerasnya terus dibuang, nanti ada dagingnya sedikit sekali tipis, isinya tulang, ya namanya kuku, ujung kuku itu. Nah ini sekedar perumpamaan sebenarnya bahwa pertama, seorang muslim maupun muslimah jangan meremehkan amal kebaikan apapun, ya, baik yang besar maupun yang kecil, ya, apalagi yang besar, ya, apalagi yang besar jangan diremehkan. Males maksudnya nggak mau beramal baik atau dia meremehkan amal orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu dari amal itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum tentu kan amal yang besar yang diterima, dan belum tentu ya ditolak juga yang kecil. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah pernah membeda-bedakan antara kuantitas atau jumlah ibadah kita? Enggak pernah. Ya, yang sedikit pun akan diterima oleh Allah, sebagaimana yang banyak pun akan diterima. Ya, yang penting apa intinya? Kita ikhlas. Ikhlas itulah yang akan menjadikan amal kita bentuk apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang memberikan yang sedikit tapi ikhlas, diterima oleh Allah. Ya, tapi memang akan dilihat juga nanti jumlahnya. Oh, jumlahnya segitu. Jadi akan dihitung juga. Ya, gitu. Jadi yang pertama keikhlasan yang akan menjadi nentu pertama daripada diterimanya amal kita. Ya, kalau nggak ada keikhlasan, meskipun kita habis-habisan, meskipun kita memberikan harta kita semuanya, tapi nggak ikhlas, maka tidak akan diterima. Ya, begitu juga khusus untuk sedekah ini, ya, ya yang bisa membuat amal kita terus diterima adalah jangan disebut-sebut lagi, ya, jangan disebut, ya, apalagi nyebutnya itu dengan kalimat yang nggak enak, ya, nggak ingat apa kamu dulu, kalau nggak saya kamu nggak ada apa-apanya sekarang, nah itu ya, kalau nggak saya tolong dulu kamu jadi apa gelandangan, nah gitu kan, itu kan sakit sekali.
Orang kalau sudah membantu, berbuat baik kepada orang lain, terus dia sebut-sebut, jangankan sebut yang buruk, sebut yang biasa saja, ya. Alhamdulillah ya, rumahnya udah bagus ya. Ini dulu kan saya kan yang bantu. Nah. Nyelekit kan ya, nyelekit juga begitu itu sebenarnya. Atau dia biasa saja lah. Alhamdulillah masjid itu saya ini loh bantu itu semennya semua dari saya itu masjid. Dia tadinya ketika sedekah ikhlas itu kan hanya untuk Allah Bu ya. Ikhlas itu apa sih? Berbuat amal hanya untuk Allah. Kalau sampai ada seorang berbuat amal kebaikan, terus dia menyertakan yang lain bersama Allah, maksudnya apa? Dia berharap balasan kepada yang selain Allah juga. Dia orang sedekah tentu dorongan awalnya pengen pahala, itu bagus. Berarti kalau pahala datangnya dari siapa? Dari Allah kan? Tapi dia juga ingin disebut-sebut, ya, ingin disebutkan, ingin dipuji. Berarti ingin mendapatkan pujian atau imbalan pujian atau imbalan apapun dari yang bukan dari Allah. Pujian dari siapa? Pujian dari manusia kan? Akhirnya kalau dia sebagiannya dia sertakan dengan pujian, maka sebesar harapan dia mendapatkan pujian itu, maka sebesar itu pula pahala dari Allah akan hilang. Jadi misalnya kita nih ngasih sedekah sesuatu, kalau kita ikhlas penuh, kita hanya mengharapkan pahala, berarti kita dapat pahala kan 100%. Karena kita hanya mengharapkan dari Allah balasannya, berarti kita dapat 100%. Ternyata kita misalnya ada juga harapan ingin dipuji, ingin namanya dicatat, biar diketahui, ini misalnya. Niatnya apa? Ya ingin senang aja. Maka Allah akan menilai kira-kira ya pujian yang dia dapatkan itu seberapa besar, ya, maka sebanding itulah akan Allah kurangi dari 100% pahala yang tadinya sudah dikasih. Ya, apalagi kalau orangnya sering nyebut-nyebut kemana-mana dia ngomong, ya, hilang dikit, lama-lama bisa habis. Iya, bisa minus bahkan bisa minus gara-gara dia lebih banyak nyebutnya daripada sedekahnya tadi nggak ada. Maka ini memang salah satu beratnya amal ibadah. Jangan suka disebut-sebut, apalagi tadi itu dia dengan rasa sakit, ya, dengan ungkapan yang menyakitkan, ya. Dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan. Batalkan berarti kan sudah ada kan? Batalkan bukan ditolak. Kalau ditolak belum dicatat sudah dibuat, ditolak. Kalau ini jangan dibatalkan. Jadi kalau jangan batalkan itu apa? Sudah ada terus batal. Kata Allah apa yang bisa membatalkan? La tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni, dengan nyebut-nyebut tadi itu. Alhamdulillah ini saya dulu menjadiin saya ngasih, saya juga ngasih ke situ, saya juga ngasih ke situ. Tujuannya pingin disebut, bukan pingin motivasi. Kalau tujuannya pingin motivasi beda ya. Misalnya ada mau sedekah umum, ya, untuk misalnya pembangunan masjid atau membantu bencana alam, ya. Lalu dia ingin mengajak yang ada itu supaya termotivasi. Ya, makanya saya mulai dulu ya ibu-ibu, saya sedekah 1 juta. Dia bukan ingin pamer, ya. Cuma ingin, ayo bu, jangan takut sedekah, ayo. Ya, beda lagi kan itu tujuannya. Ya, nah setelah itu dia harus motivasi, tak akan sebut-sebut lagi. Nah itu baru dia tandanya dia tadi itu ikhlas nyebutnya. Ya, nah kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin sebutkan, saya lah nomor 1, saya bu 1 juta nih langsung. Nah tapi dia ingin pamer. Nah nggak dapat apa-apa dari depan belum dapatnya. Ya, nggak dapat apa-apa. Jadi kembali lagi ke hadis tadi. Pertama, jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun, karena kita tidak tahu mana dari amal kebaikan kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amal yang kita korbankan yang diterima, bukan sekedar amal yang tidak ada nilai, tidak ada imbalan. Kalau kita beramal nggak ada imbalan, untuk apa bu? Nggak ada gunanya kan? Seperti kita bekerja nggak digaji, mau nggak kira-kira?
kita suruh kerja seharian, tahu-tahu pas waktunya terima gaji, kok cuma segini Pak? Ya kamu kerjanya nggak benar, ya kamu kerja sebulan, tapi yang benar kamu kerja cuma seminggu, ya kamu saya gaji cuma seminggu doang, sisanya kamu nggak benar, nggak saya kasih apa-apa. Kita kecewa sekali. Nanti ada banyak ibu-ibu yang kecewa dengan amal kita. Orang sahabat kita, alhamdulillah saya ini sudah sedekah banyak, saya sudah ibadah banyak, bangga. Pas ketemu di hadapan Allah dikasih buku catatan kita, kaget, isinya sedikit atau bisa kosong. Ya, gara-gara apa? Ternyata kita tidak ada keikhlasan. Kita sudah ikhlas, tahu disebut-sebut yang tadinya ikhlas jadi batal semuanya. Ya, jadi batal semuanya. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan meremehkan karena nggak ada yang diketahui. Yang kedua, jangan meremehkan amal kecil karena nggak ada yang tahu amal mana yang kita itu akan mendapatkan balasan terbesar dari Allah. Jadi amal kecil belum tentu kan pahalanya kecil. Ya, amal besar belum tentu pahalanya besar. Ya, sesuai mana diterima. Ya, dan ada amal-amal yang kadang-kadang justru dia itu yang menyelamatkan dia di hadapan Allah. Kita nggak tahu mana amal kita yang menyelamatkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Kadang-kadang ada amal kecil lah yang membuat kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Contohnya apa? Banyak. Ibu-ibu mungkin pernah dengar ya kisah seorang perempuan Bani Israel. Ini cerita Nabi terhadap masa lalu. Suatu hari ada perempuan Bani Israel. Nabi sebutkan dalam hadis itu Baghaya min Bani Israel. Baghaya itu artinya perempuan gak benar lah bahasa kita. Ya, perempuan-perempuan yang tidak benar dari Bani Israel. Suatu ketika perempuan ini yang sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, dia ini merasa kehausan. Mungkin ketika itu keadaan kekeringan, kesulitan air. Akhirnya dia mendapatkan sebuah sumur. Dia datang mau minum di situ. Ternyata sumur itu tidak ada tali timbanya. Akhirnya perempuan itu nekat turun, karena udah hausnya luar biasa. Ya, dan dia sudah lihat kayaknya dia bisa turun. Akhirnya dia turun ke bawah sungai, ke bawah sumur itu. Sampai di bawah sumur dia minum. Dia sepuasnya dia minum. Setelah itu dia naik lagi ke atas permukaan. Ketika sampai di atas permukaan, subhanallah, di situ ada seekor anjing sedang menjilat yalhad menjilat-jilat tanah debu ya, menjilat dinding sumur itu ya, karena kehausan juga. Dan dia menjilat-jilat itu berharap-harap ada sisa-sisa basahan air begitu. Dia tertegun sebentar melihat anjing itu, lalu dia mikir, saya tadi kehausan yang luar biasa seperti anjing ini. Sekarang anjing ini ikut kehausan saya, kasihan. Ada turun lagi nih. Padahal dia kan nggak ada ember itu, kan nggak ada timah, ada nekat turun lagi. Nah terus perempuan ini bawa wadah nggak? Kan ada wadah dia. Ya, kalau bawa wadah mungkin tadi dia naik bawa wadah, tadi itu bawa air kan disimpan nanti untuk minum kapan-kapan kan. Nah dia nggak bawa air, dia turun, lalu dia ngambil air pakai apa? Pakai sepatunya. Jadi kebetulan dia pakai sepatu dari kulit gitu ya, seadanya diisi air, terus digigit pakai mulutnya. Terus dia naik ke atas. Perjuangannya luar biasa, ya. Belum tentu orang laki-laki bisa. Sampai di atas itu sepatunya air ada dikasihkan ke anjing. Air anjingnya minum, ya. Sudah selesai minum, terus anjingnya pergi. Lalu Nabi mengatakan anjing itu berterima kasih kepada si perempuan, dan Allah juga berterima kasih kepada perempuan. Maksudnya menerima amalnya, lalu dimaafkan semua dosanya, dimasukkan ke surga. Padahal dia ini pelaku maksiat besar. Baghaya itu perempuan nista, perempuan yang enggak benar. Ya, tapi karena apa? Allah itu sekali lagi memandang sebuah amal itu tidak dari kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dan bagaimana amal itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala makhluknya itu meskipun anjing loh. Bagi kita kan pikiran anjing itu makhluk jelek kan, najis, ya, tidak ini. Tapi dia akan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap makhluk Allah
Ya, maka Allah berterima kasih kepada perempuan ini. Maka Allah balas orang itu dengan kebaikan luar biasa. Dosanya akan diampunkan. Terus dimasukkan ke dalam surga hanya karena anjing itu. Ya Allah. Tidak ada yang tahu. Perempuan itu pun tidak ada yang, dia tidak tahu. Ya, mungkin setelah itu perempuan itu dengan amalnya diterima, dihapuskan dosanya, mungkin tiba-tiba dia didorong untuk bertaubat oleh Allah. Itu maksudnya, Ibu ya. Bukan berarti orang itu, perempuan itu setelah itu dia bermaksiat terserah jadi Abu Sunda. Tapi biasanya orang itu akan Allah paksa taubat. Jadi hadirin ibu sekalian, dorongan hati itu kadang-kadang ada yang nggak bisa kita tahan. Pasti terjadi, ya. Dorongan kebaikan. Kalau dorongan atau bisikan kebaikan itu berasal dari Allah, maka nggak ada bisa yang menghalangi. Pasti kita akan lakukannya. Contohnya, ya, ibu-ibu sedang tidur malam-malam, ya, tahu-tahu terbangun, ya, tahu-tahu kok pingin sholat. Ini nggak biasa-biasanya. Misalnya Bu ya, mudah-mudahan di sini kan nggak biasa sholat malam kan. Ini jam 2 malam, jam 3, ya, tahu-tahu kok bangun, tahu-tahu kok ada orang luar biasa pingin sholat. Ayo sholat, dua rakaat tidur lagi misalnya ya. Tapi dia sudah sholat tadi. Itu tumben-tumbennya itu seperti itu kata para ulama itu adalah ilham dari Allah, dorongan, bisikan dari Allah. Ya kalau seorang sudah dapat, gak bisa dia tolak. Sebejat apapun dia, sejelek apapun dia, sejauh apapun dia dari Allah, kalau Allah udah inginkan, pasti terjadi. Begitu. Beda kalau ajakan itu, dorongan itu dari malaikat. Jadi dorongan kebaikan itu dari Allah atau dari malaikat. Kalau dari malaikat sifatnya lemah. Kita kadang-kadang didorong, kadang malas, bingung. Nggak jadi. Nah, itu berarti dorongannya dari malaikat. Malaikat yang ngajak, malaikat yang membisikkan kebaikan. Tapi kalau Allah yang melakukannya, nggak ada yang bisa menolaknya. Nah, termasuk perempuan tadi itu, dia membantu anjing. Allah berterima kasih, mengampuni dosanya. Bagaimana cara Allah lakukan? Dibuatlah perempuan itu bertaubat. Dia akhirnya setelah itu sadar, bertaubat, berbuat baik, akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi sekali lagi jangan remehkan sedikit pun dari amal kebaikan. Ya, dan juga jangan remehkan dari sebuah keburukan, dari kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan berpesan, ittaqun naro walau bisyikit tamar. Ya, jauhilah azab neraka itu meskipun hanya sekedar dengan setengah buah kurma. Buah kurma setengah. Maksudnya apa? Dengan setengah buah kurma. Meskipun kita hanya memberi setengah dari buah kurma, kan sedikit sekali. Ya, itu bisa saja menyelamatkan kita dari neraka. Hanya sekedar dengan setengah dari buah kurma. Kalau kita memberikannya dengan penuh keikhlasan, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Allah berterima kasih, diselamatkan kita dari neraka. Ya, begitu juga bisa saja dengan itu seorang akan masuk surga. Contoh yang lain, hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, suatu hari ada seseorang berjalan, tiba-tiba dia melihat ada dahan pohon itu yang menghalangi jalan. Ya, mungkin dahannya patah, terus menghalangi jalan atau bagaimana. Terus kata orang ini, saya akan jauhkanlah, takut nanti ganggu orang. Ya, takut ganggu orang, nanti bisa celaka. Akhirnya orang itu meminggirkan dahan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih, dan dalam hadis itu dikatakan lalu memasukkannya ke dalam surga. Gara-gara memindahkan sesuatu yang menghalangi. Tapi belum ikhlas, tidak ada tendensi apapun, tidak ada pengharapan apapun dari manusia, dan Allah senang dengan perbuatan itu, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih contoh hadis yang lain. Ini banyak sekali motivasi dari Allah SWT, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian wahai para laki-laki ya, meremehkan kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Meskipun kamu itu bertemu, meskipun engkau itu hanya berwajah senang, berwajah gembira ketika bertemu saudaramu. Kita kalau ketemu saudara kita wajahnya senang, kan orang itu senang. Coba kalau kita
kelihatan kecut, ikut kecut ngapain? Ibunya kok sama saya kecut-kecutan begini. Ya ada dia kayak, ya. Padahal kalau dia sambil misalnya dia baru ada masalah misalnya, dia tahan masalah tapi dia tetap senyum, paksain senyum. Orang yang diajak senyum jadi senang, dia dapat pahala. Hanya sekadar memberikan senyum kepada orang lain tidak diberikan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ngasih kecut, dapat juga kecut. Ya kan seperti itu. Nah ini jadi amal-amal kecil jangan kita remehkan. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, yang ketiga dari hadis ini adalah ya bahwa kita perlu menyiapkan amal kebaikan meskipun sedikit ya untuk persiapan di akhirat. Menyiapkan amal kebaikan meskipun sedikit untuk persiapan kita di akhirat. Ya, diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW itu bermimpi, ya, dan mimpi Nabi itu selalu pasti benar. Ya, tidak ada mimpi Nabi seperti kita mimpi yang buat tidur, ya, jalan-jalan kadang-kadang kita masuk ke mall, ya, ternyata palsu semua. Kalau dari mall, kalau pindah lagi ke pasar, pindah lagi kemana, itu namanya mimpi apa buah mimpi. Gak ada para ambiya karena pikirannya bersih. Ibu-ibu kalau ingin mimpinya itu mimpi bagus-bagus, pikiran kita harus bersih, ya, pikiran kita harus bersih. Suatu ketika Rasulullah SAW ini bermimpi, ya, mimpi dibawa pergi oleh malaikat Jibril untuk melihat surga, ya, dan itu mungkin sekali, ya. Jadi ruhnya Nabi itu dibawa. Orang kalau mimpi, ibu-ibu, cerita sedikit tentang mimpi ya. Mimpi benar itu apa sih? Mimpi benar itu kata Nabi SAW itu berasal dari bawah arsh, ya. Jadi ruh seorang itu dibawa ke sana, ditunjukkan mana yang menjadi isyarat kebenaran. Itu makanya batin kita harus bersih supaya bisa ruh kita ini menuju ke atas, menuju ke arsh. Yang Rasulullah SAW ruhnya bisa menembus jagat raya, kita sedang bisa. Ya, kan ruhnya yang dibawa. Ya. Jadi ruh Rasulullah SAW dari mimpi itu dibawa oleh malaikat Jibril jalan-jalan ke surga. Ketika sedang jalan-jalan di surga, tiba-tiba Nabi SAW ini mendengar sayup-sayup ada derap langkah seorang. Satu orang jalan. Nabi kaget tuh. Ini kok sudah ada orang masuk surga duluan? Ya kan? Ini kakinya siapa ya Jibril? Kok sudah masuk surga duluan? Oh itu kakinya si Bilal. Itu jalannya si Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dikenal sebagai apa ibu? Muadzinnya Nabi, ya, muadzin, ya, muadzin biasa, bukan seperti sahabat besar lain, enggak. Dia itu biasa, dia bukan orang kaya, bukan dari kelompok bangsawan, karena dia kan beliau mantan budak, ya, budak hitam, ya, jadi istilah secara status sosial bukan apa-apa, ya. Maka setelah selesai mimpi, Nabi kan heran, namanya mimpi Nabi benar. Maka berarti apa yang ditemukan dalam mimpi itu benar. Artinya Bilal istilahnya sudah jelas bakal masuk surga. Maka dipanggil Bilal. Karena dia kayak ini orang biasa istilahnya kan. Orang biasa kok Masya Allah mengalahkan sahabat yang lain, belum ada di kakinya di surga yang lainnya. Lalu ditanya, wahai Bilal, apa amalan yang menjadi andalanmu diterima di sisi Allah nanti? Bahasanya kira-kira amal apa yang bakal pasti diterima oleh Allah di akhirat yang akan menjadi amal besar kamu itu apa? Bilal bingung, ya. Dia biasa saja, bukan ahli ibadah, bukan orang yang tiap malam ibadah, bukan orang yang tiap hari puasa, bukan orang yang cerdas yang diminta pendapat oleh Rasulullah, bukan orang kaya yang suka sedekah, pokoknya biasa kayak kita, dia biasa saja. Ya, tapi sholat, puasa ya puasa, nggak ada amalan. Ya, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Mungkin azannya bukan, karena muadzin Nabi itu meskipun yang utama Bilal, tapi ada muadzin-muadzin yang lain juga. Ya begitu. Lalu kata Bilal, tapi saya Rasulullah, saya ini punya kebiasaan kalau wudu pasti habis itu saya sholat. Pokoknya saya nggak wudu kecuali saya habis itu sholat. Terserah sholat apa. Kalau waktunya sholat wajib, ya sholat wajib. Kalau pas begini bukan waktu sholat wajib, ya saya sholat duha. Kalau saya sudah sholat duha sudah selesai 8 rakaat, maka saya ya sholat apa saja. Pokoknya saya sholat. Habis itu saya sholat, gitu aja.
Kata itu dia. Itu ternyata yang memasukkan Bilal ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya memasukkan itu, ibu-ibu, kita tentu semua muslim akan masuk surga. Tapi yang paling kuat, yang paling cepat, kita nggak mampir-mampir lagi di neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Kita kalau namanya orang Islam wafat dalam keadaan muslim, jaminan surga itu pasti. Tetapi yang susah itu terbebas dari neraka. Orang Islam yang mampir neraka dulu ada gak? Ya banyak. Kita pingin, ya gak pingin lah jelas lah. Ya, makanya yang kita lakukan itu adalah bukan bagaimana kita masuk surga, tapi bagaimana selamat dari neraka itu. Maka salah satunya apa? Kita harus punya amalan andalan kita meskipun kecil. Seperti Bilal tadi. Amalan andalan itu bentuknya gimana? Yaitu amalan yang kita istiqomahkan, yang kita jaga baik, yang kita jaga keikhlasannya. Kalau perlu orang lain nggak tahu, supaya kita bisa jaga ikhlas. Kalau orang tahu kan nanti takutnya nyebut-nyebut ya, gatal mulut ini kalau nggak diomongin. Ya kan? Ada kalau disebutkan malah berkurang pahalanya, rugi kita. Jadi cari amalan yang nggak kelihatan. Imam Syafi'i mengatakan, semakin sebuah amalan itu kelihatan kepada orang, semakin kecil kemungkinannya memberikan pahala yang besar. Karena kelihatan orang itu resikonya tinggi. Nanti kalau kita nggak pingin dipuji, atau ada orang muji sendiri kita, kesengsem senyum sedih senang, tapi nanti berkurang pahalanya. Ya, seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Carilah amal apapun ibu. Bisa sedekah, tiap hari kita sedekah. Tiap hari nggak putus-putus meskipun sedikit, meskipun sehari 1.000, 2.000 istilahnya. Ya, sedekah kemana pun, pokoknya saya harus sedekah. Jangan sampai pindah hari kecuali saya sedekah. Itu aja, tapi kalau saya omongin. Karena kalau diomongin orang, potensi batalnya besar. Ya, sedekah terus. Atau ada ibu-ibu yang rajin sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat, terus lakukan. Meskipun hanya sholat witir atau apapun lah terserah. Ya, maka lakukanlah itu supaya apa? Supaya kita punya amalan andalan di sisi Allah. Nanti ketika di akhirat, ketika kita di hadapan Allah, kita nggak tahu mana amal diterima. Sholat kita, wah nilainya biasa-biasa saja. Puasa kita, oh ini ada bolongnya, ternyata ada yang belum saya bayar dulu bukan puasanya. Ya, kalau sedekahnya, merasa kita bayar sedekah, oh ternyata kalah sedekahnya. Ternyata yang menjadi amalan kita adalah apa? Misalnya silaturahmi. Ada orang yang pengajian begini tapi istiqomah. Ya. Nah di sini ingin saya sampaikan bahwa istiqomah itu ibu-ibu bukan seorang beramal 10 tahun, 20 tahun, bukan. Istiqomah itu beramal sampai mati. Beramal sampai mati. Meskipun kita baru beramalnya 3 bulan. Ada orang baru hijrah, lalu memperbaiki dirinya, sholatnya jaga bagus, amalnya bagus. Belum lama, baru 3 bulan meninggal. Oh berarti sholat mati. Tapi ada orang masuk Islam dari kecil, jelek, amalnya bagus, ya biasa aja tadi. Begitu. Jadi amalan yang konsisten dan istiqomah itu adalah kalau bisa kita pertahankan sampai meninggal. Kemudian hadis tadi juga ibu-ibu di sini adalah terakhir ya, karena waktu kita tinggal sedikit ini, bahwa Rasulullah SAW itu memotivasi kita untuk saling menghormati terhadap tetangga. Tetangga itu adalah orang lain yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita dekat dengan tetangga jauh lebih terbuka, jauh lebih akrab dibandingkan dengan saudara kita sendiri. Ya, tetanggalah yang tahu kebutuhan kita. Maka sama tetangga itu tolong dijaga adatnya, saling menghormati, saling mengunjungi, saling silaturahmi. Kalau ada kesalahan, ayo tutupi bareng-bareng. Jangan ada tetangga malah kesalahannya kita ungkap-ungkap terus. Tidak, kita tutupi. Ya, kalau kita punya kebaikan, kita bagi ke tetangga. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, Abu Dzar,
Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur yang berkuah, fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, bagi-bagi ke tetangga kamu meskipun kuahnya doang. Ya, ada kuahnya kalau bisa dikasih isinya sedikit ya. Nah, nanti tetangganya itu kalau dikirimi kuah doang, misalnya dikirimi tetangganya buat sop, cuma dikirimi sop sama satu potong kentangnya. Jangan dihina. Malu sop tapi kentang si kok le. Hati-hati, jangan menghina tetangga meskipun dia hanya sedekah seujung kuku kambing. Itu memang berat itu, Bu. Nah, ini kenapa sih Nabi kok pesannya sama perempuan? Kadang-kadang perempuan itu yang galak ngomong duluan. Sedekah begini, kami sudah masak, sudahlah, nggak usah buang bela. Nah, kalau cicipi, meskipun gak enak karena udah cuma kuahnya, gak enak pula. Ya, jangan menghina makanan itu Nabi. Kalau dicicip gak enak, kita biarin aja. Kalau kita punya tetangga yang mau kita kasih, kita kasih. Ya, kita kadang-kadang dikasih makanan apa gak senang dari kita punya tetangga lain, kita punya pembantu, kita punya ada tukang becak yang biasa langganan, kita teleponin, Pak ada makanan sedikit nih, ada sisanya nggak kemakan di tempat saya, kalau Bapak mau ambil, kita senang juga. Mungkin saja itu memang istilahnya rezekinya tukang becak, tapi melewat kita dulu. Cuma gara-gara lewat kita tadi itu kita banyak dosanya, kita hina-hina dulu, ini habis itu baru kita kasih orang. Malah kita dapat begitu nambah dosa, ya gitu. Baiklah ibu sekalian, ini karena waktunya sudah mendekati jam 11, saya kira ini sebagai materi cukup ya, sudah hampir 45 menit. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita untuk semakin banyak melakukan kebaikan dan jangan meremehkan kebaikan kita atau kebaikannya orang lain. Dan kita tekankan keikhlasan. Karena ikhlas itulah yang akan menentukan amal kita baik sedikit maupun banyak, tergantung ikhlas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, seperti biasa sebelum ditutup kita buka sesi tanya jawab. Kalau ingin ada yang ditanyakan dipersilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kami ingin menanyakan tadi masalah sedekah. Iya. Sekarang kita punya niat, punya uang untuk membantu yang sedang mendirikan masjid di sebuah pesantren. Iya. Kemudian tiba-tiba ada teman yang ditagih hutang, Ustaz Al-Habib. Yang apa Bu? Dan punya hutang gitu. Iya. Mendesak ditagih sama yang punya, yang tempat dia minjam itu. Lalu itu yang nagih itu melalui saya gitu. Sedangkan yang teman ini tadi belum punya uang untuk bayar seperti itu. Jadi bagaimana ini Habib, apakah uang yang saya mau infakkan ke pesantren tadi saya alihkan ke bayar hutang teman tadi? Apakah yang mana yang lebih baik begitu? Yeah. Apakah kita nolong yang teman tadi atau kita infakkan sesuai dengan niat kita pertama itu membangun, dan pesantren itu sedang membangun masjid seperti itu. Terima kasih. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ibu sekalian, kita kalau bersedekah ya, yang paling baik itu sedekah yang seperti apa? Yaitu sedekah yang memberikan imbalan yang terbanyak. Cari prioritas istilahnya. Nah, di antara prioritas itu adalah
membantu seorang yang benar-benar dalam keadaan terhimpit, misalnya kena bencana, ya, rumahnya baru kebakaran, atau seperti tadi mungkin orang berhutang, lalu dia dikejar-kejar sama orang lain, dia hidupnya jadi terhimpit. Yang namanya orang dengan beban hutang itu kan gak enak, ya. Nah, kalau misalnya kita bantu saudara kita itu pahalanya sangat besar, ya. Untuk kasus seperti itu tadi, saya anjurkan coba lihat orang yang disebut berhutang tadi. Apakah memang keadaan orang itu benar-benar lagi susah sehingga dia tidak bisa bayar hutang, atau jangan-jangan dia tidak bayar hutang karena malas bayar? Gak ada uang cari itu, ya. Lalu duit pas ditagih ngeles mana-mana. Yang begini ini dosa besar. Matlul ghaniyyi zulmun, orang kaya maksudnya yang punya uang lalu dia menunda-nunda pembayaran hutang, itu adalah kezaliman, dosa besar. Jadi kita lihat dulu, kita coba cek-cok, kita coba lihat keadaan orang itu. Oh iya, ternyata ini lagi susah, anaknya lagi macam-macam lah. Udah kita bantu ke orang itu, insya Allah dia afdal. Karena apa? Orang itu benar-benar lagi kesusahan. Apalagi masjid itu atau bantuan sosial kebesaran itu kan mungkin bisa nanti kita pas ada rezeki yang lain. Tapi kalau orang yang dalam keadaan kehimpit begitu kan dia harus mencari segera penyelesaian. Nah, kita bantu orang itu maka insya Allah akan lebih bagus, ya. Tetapi sekali lagi coba lihat dulu keadaannya. Jangan-jangan orang ini bukan termasuk orang yang susah, tapi pemalas, ya. Jangan-jangan dia ini memang galak itulah, bukan di mano-mano tapi tidak ada bayar, ya, kelemahan dia ini. Jadi makanya kalau kita mau ada orang mau utang itu lihat dulu, ya. Kalau misalnya orang ini modelnya tukang utang, bukan kita nggak membantu. Kadang-kadang orang tukang utang itu memang sedang terhimpit, kadang-kadang memang nggak punya duit, tapi dikenal dia itu utangnya di mana-mana. Oh, berarti kan dia nggak punya keinginan untuk bayar. Seharusnya kalau dia sekarang terhimpit, nanti dia kerja sedikit, sisihkan sedikit untuk bayar hutang, sisihkan sedikit bayar hutang. Oh, berarti dia ini memang ada dorongan juga bayar hutang. Bagusnya saja. Gak apa-apa kita bantu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, dia sudah hutang sama kita sekali dua kali. Yang ketiga nak ngutang pulau, yang pertama udah belum dibayar. Kamu ini pegawai apa tidak? Malas pegawai sudah. Oh, memang dia ini memang kerjanya begitu. Jangan dibantu begitu. Kita takutnya malah nanti semakin menjadi-jadi. Ya, sampai bukan kita nggak mau nolong, tapi takutnya malah semakin kebablasan oleh keenakan begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau mau dibawa polisi, nah kasihan, kita bantu, ya. Iya, kita bantu ibu-ibu, jangan sampai. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seiring dengan waktu, kadang kan saat ini Muslim kadang untuk tersenyum aja harus hati-hati Ustaz kalau untuk saksi ini kan. Jadi kadang yang pihak kita senyum, mereka itu ada uzon ke kita. Ini senyumnya karena apa? Atau mau hipnotis atau kayak mana kan? Kadang kayak gitu Ustaz. Mohon maaf karena saya sering terdengar di Jakarta tuh seperti itu saat ini Ustaz. Jadi bagaimana menyikapi hal yang seperti itu Ustaz? Karena saya juga ngerasa udah ternodai dengan bahasa yang seperti itu Ustaz. Karena selama ini kita tahunya dengan kita bersenyum itu sedekah, dan orang yang menerima itu juga senang gitu kan di pikiran kita. Nah, bagaimana kalau kita juga berpikiran kalau kita memberikan sesuatu atau kayak mana ke orang, takutnya orang itu nggak suka Ustaz. Nah, kan sering yang seperti itu kan kendala yang kita ini. Dan dari pribadi kadang merasa agak kurang kita mau ngasih ini, kayak gitu-gitu loh Ustaz. Nah, jadi mohon pencerahan dari Ustaznya juga untuk membuka pikiran dan ini kita hati kita juga Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bu, hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dalam kondisi kenormalan semua orang. Orang normalnya kalau disenyumi senang atau marah? Senang. Orang kalau dikasih senyum biasanya husnuzon atau suudzon. Ya husnuzon karena mau berbentar.
Kita kalau melihat ada orang senang, balik apa kabar? Ih, ramah sekali ya orang itu. Kan kita begitu ngomongnya. Tahu-tahu penipu. Nah, kita tidak tahu. Ya, jadi sekarang ini zaman sudah mulai berbolak-balik, ya, aneh-aneh, ya. Yang kelihatan baik ternyata jahat, yang kelihatan biasa-biasa saja kelihatan baik, ya, tetap baik. Nah, pintar-pintar kita, ya. Jadi pokoknya setiap ada jalan yang membuat kita nanti akan mendapatkan kesusahan, ya kita hindari meskipun terpaksa kebaikan itu adalah hal yang harus kita utamakan. Contoh begini, ya. Nabi sendiri sebenarnya mengatakan kalau para ulama menyebutkan kalau kita mau berbuat kebaikan, coba lihat apa ada implikasinya tidak. Biasanya contoh begini. Misalnya ada di sebuah tempat itu ada kemaksiatan. Ada misalnya kampung kita itu dipakai tempat judi. Di sebagian di desa-desa itu kan bisa untuk adu ayam gitu ya. Atau di komplek itu biasanya ada tempat orang narkoba ya, atau dipakai untuk mabuk-mabukan terus. Nah, kita sebagai orang situ kan nggak senang itu. Ya, kita nggak tenang. Kalau misalnya kita datangi terus kita larang, ya, kita datang ke situ. Kalau bisa menyebabkan kitanya yang disakiti, maka nggak usah kita datang. Karena itu kan berarti menyebabkan kita yang dapat. Kita mau berniat berbuat kebaikan, merubah kemungkaran menjadi kebaikan, toto kita sendiri yang dapat kesusahan, kemudaratan, ya jangan. Ya, kecuali kalau mudaratnya sedikit, kita cuma diomelin doang, nggak ada rajanya dia pergi, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita sampai dipukuli sama gerombolan itu, nah caranya kita jadi memang harus pintar-pintar. Kalau kita menyadari tindakan baik kita itu ternyata membawa kepada keburukan yang lebih besar, ya sudah nggak usah berbuat baik saat itu. Kita tunda di tempat yang lain. Ya, tapi kalau kita merasa kebaikan kita itu mendapatkan respon yang baik, dia senang dengan kebaikan kita, ya sudah, itulah waktunya kita berbuat baik kepadanya. Itu sekali lagi memang di zaman ini keadaan itu sudah kacau balau, bolak-balik kita susah, makanya harus hati-hati. Kadang-kadang kita di jalan ketemu orang amat nawarin kita minuman, ternyata, kan itu. Makanya sekarang ini kalau kita di jalan dikasih minuman jangan diterima, bukannya kita nggak mau menerima. Kejadian sudah banyak ceritanya, ya kan begitu, ya ceritanya begitu. Pokoknya harus hati-hati. Memang nolaknya adalah dengan baik juga, ya. Jangan kita kasih minum, Pak dari mana udah ngobrol, Pak ini Pak saya kebetulan bawa minuman lagi, silakan minum. Oh nggak mau, nanti takut saya dihipnotis. Jangan ngomong gitu. Ya kita, terima kasih saya sudah ada minuman. Terima kasih saya sedang nggak haus kok, saya sebentar lagi turun, ya kan? Dan seperti itu, pokoknya pakailah dengan kata-kata yang baik. Jangan kita terlalu spontan suudon, nanti ternyata airnya air bagus memang, ya kan? Kita nganggapnya ada hipnotisnya, nah begitu. Jadi pokoknya pintar-pintar kita lah ya. Zaman ini memang sudah susah, kita harus hati-hati, ya begitu. Wallahu a'lam. Baiklah ibu sekalian, ya kalau nggak ada masalah jangan dibuat masalah Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan disampaikan bermanfaat semua untuk kita ibu. Yang kebaikan bisa kita amalkan, ya paling tidak kita niatkan untuk berbuat baik. Dengan niat itu minimal kita sudah ada tercatat bahwa kita akan melakukannya, meskipun entah bisa benar terjadi atau tidak. Minimal ada niatan kalau kita mendengar kebaikan mau kita laksanakan. Syukur-syukur kita laksanakan meskipun sekali, ya meskipun hanya sekali. Jadi kata para ulama, kalau kita mendengar kebaikan, ya kita merasa berat, ya usahakan kerjakan meskipun sekali, supaya kita nanti tercatat pada hari kiamat bukan termasuk orang yang diajak kebaikan yang dia tolak. Nah takutnya seperti itu, ya.
Jadi ada kebaikan apapun kita dengar, oh ini baru, ini belum saya lakukan, lakukan sekarang. Tapi nggak bisa itu, oh nggak apa-apa, itu sudah sekarang. Ada alasan nanti. Pas kita dicatat amal kita, saya pernah mendengar jangan menolak kuku kambing. Ya, kalau kita dikasih sedekah kecil, nah kita terima. Kita ingat itu, setelah itu kalau kita bisa terus, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita akhir, mari kita doa. Oh iya, subhanallah, itu sahabat saya juga kaget sekali kemarin pagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau ya, dan mengampuni semua amal kebaikan beliau, mengampuni semua keburukannya dan menerima amal kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal jam'ana jam'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wal mahruma. Allahumma ighfir warham akhina al-ustadz ad-da'i ila Allah al-ustadz Shalihin Hasibuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa silhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al-khataya kama yunqqa thawbul abyad min ad-das. Allahumma abdilhu daran khairin darik wa zawjan khairin zawjik wa ahlan khairin ahlik. Allahumma adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabil nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu rawdatan min an-niran. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.